Kawan-kawan, siang ini kita menyampaikan konferensi pers terkait dengan reformasi kepolisian karena sampai hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang menjanjikan akan adanya reformasi kepolisian dan tim percepatan reformasi Polri yang sudah selesai bekerja tanggal 2 Februari 2026 tidak menindaklanjuti komitmennya. Tidak ada kabar apapun kepada publik terkait dengan apa yang akan dilakukan dengan agenda reformasi kepolisian. Hari ini koalisi mengingatkan kepada Presiden karena penting kita ingatkan kepada kepala negara karena dalam posisi struktural dalam konstitusi kepolisian itu langsung di bawah Presiden. Jadi kewenangan tertinggi ada di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi, Jadi tepat kiranya kalau kita kemudian meminta kepada Prabowo Subianto untuk kemudian menjawab pertanyaan kami, mau dibawa kemana reformasi kepolisian, gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung di koalisi untuk reformasi kepolisian. Terdapat berbagai permasalahan yang masih terus berlanjut, bahkan kemudian bertambah parah, meski kemudian ada gagasan reformasi Polri, meski ada komitmen reformasi Polri yang digaungkan oleh Presiden. Dan harus dicatat bahwa tuntutan reformasi Polri itu berangkat dari masyarakat, berangkat dari publik, di mana peristiwa Agustus September yang memakan banyak sekali korban, luka-luka hingga nyawa, begitu, yang mana mempertontonkan brutalitas, kekerasan dan juga kesewenang-wenangan aparat kepolisian yang kemudian memaksa Presiden pada akhirnya menerima tuntutan ini. Tetapi yang harus dicatat bahwa nampaknya Presiden tidak serius menindaklanjuti tuntutan reformasi Polri. Dan yang kedua, saya khawatir kami khawatir Presiden tidak memahami urgensi dari tuntutan reformasi kepolisian yang hari ini terus kemudian digaungkan, terus disampaikan, diingatkan oleh publik kepada Presiden. Harus diingat bahwa jujur saja kami sangat khawatir Kami skeptis, pesimis bahwa pada akhirnya reformasi kepolisian ini tidak jadi apa-apa dan janji reformasi Polri hanya berhenti di omon-omon saja, dan apalagi kemudian justru dimanfaatkan sebagai kepentingan politik praktis. Nah, ini yang kami khawatirkan. Kenapa? Karena kita melihat bahwa tadi sudah disebutkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai aturan main penegakan hukum yang mana kewenangan kepolisian banyak diatur di sana supaya lebih akuntabel mestinya. Tetapi yang terjadi KUHP yang disahkan justru kemudian minim sekali memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi, akuntabilitas kepada kepolisian. Yang justru ada adalah menambah dan menambah lagi kewenangan yang pada akhirnya membuka ruang potensi abuse of power dengan diskresi yang begitu luas. Ada soal penyidik utama, ada soal penyadapan, bahkan juga kewenangan-kewenangan yang lain yang teman-teman bisa periksa sendiri. Yang saya kira minim sekali akuntabilitasnya di dalam KUHP. Dan ini sangat beresiko. Belum lagi kemudian langkah Presiden Prabowo membiarkan praktek rangkap jabatan yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman ICW, ikut dalam urusan-urusan di luar kewenangan profesionalnya untuk mengurusi keamanan, untuk mengurusi penegakan hukum. Jadi ikut mengurusi soal dapur MBG, ikut mengurusi soal menanam jagung, dan lain sebagainya yang saya pikir inkonstitusional. Jauh dari mandat konstitusi dan semangat reformasi yang diberikan oleh masyarakat pasca 1998. Yang saya pikir dengan langkah-langkah yang demikian, belum lagi kita kemudian melihat praktek
remilitarisasi di berbagai sektor dengan masuknya bukan hanya kepolisian tapi juga Tentara Nasional Indonesia di berbagai lini urusan-urusan sipil begitu ya. Ini menunjukkan arah kegagalan reformasi kepolisian dan itu yang tidak kita inginkan. Dan ini yang kemudian ingin kita sampaikan kepada Presiden, tolong gitu ya. Ingat mandat reformasi untuk kepolisian, TAP MPR nomor 6, TAP MPR nomor 7 tahun 2000, di mana kepolisian yang kita dambakan, yang kita cita-citakan adalah kepolisian yang berwatak sipil, ya, yang demokratis, yang profesional, tidak berbisnis, tidak berpolitik. Tapi yang jelas hari ini, yang justru nampak hari ini adalah kepolisian yang dibawa-bawa ke arah politik. Kepolisian yang dibawa-bawa ke wilayah unprofesional, ngurusi ekonomi, ya, bahkan ngurusi bisnis begitu ya. Dan saya kira ini justru kemudian membawa kepada posisi menabrak dan juga melanggar konstitusi dan cita-cita reformasi. Nah, berikutnya saya ingin masuk kepada catatan terhadap Komisi Percepatan Reformasi Polri. Lagi-lagi juga berkenaan dengan posisi Presiden yang mestinya merespon cepat. Tim ini dibentuk dengan nama Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Artinya kerjanya mesti cepat. Karena ini darurat, ini sangat penting. Ya, tetapi yang terjadi sudah 5 bulan lebih tidak ada tindak lanjut. Saya kira DPR tidak boleh diam dengan situasi hari ini. Ya, DPR sebagai fungsi pengawasan, check and balances terhadap fungsi pemerintahan mesti kemudian melakukan koreksi. Bukan hanya diam, bukan hanya melegitimasi, ya, dan membiarkan praktek, ya, ini praktek yang bisa dibilang mengakibatkan kerugian bagi publik secara luas. Karena kita harus ingat bahwa dampak terhadap masyarakat begitu besar, ya, akibat kepolisian yang tidak profesional, kepolisian yang tidak betul-betul diawasi secara baik karena mekanisme pengawasannya lemah baik di sisi internal maupun eksternal. Dan yang kemudian mengerikan adalah ya kasus-kasus seperti impunitas, ya, ketidakadilan, kasus kriminalisasi, undue delay, kasus penyalahgunaan kewenangan, ya, penggunaan kekuatan secara berlebihan, itu akan terus terjadi. Dan tadi juga diingatkan oleh teman-teman di LBH Masyarakat, di LBH Jakarta, bagaimana praktek penanganan kasus di konteks narkotika, di kasus DWP, kemudian bagaimana Agustus September yang terjadi banyak kriminalisasi, ya, banyak kewenangan, ya, aparat kepolisian memburu para aktivis dan dikriminalisasi dan banyak terbukti di putusan pengadilan negeri mereka bebas. Tetapi kemudian mereka yang menjadi korban penyiksaan, korban kemudian kekerasan oleh polisi, bahkan kriminalisasi, polisinya tidak ditindak, dibiarkan saja. Nah, ini namanya kewenangan yang kemudian dilegitimasi dan impunitas yang kemudian dibiarkan. Dan saya kira ini tanggung jawab Presiden. Ya, dan saya kira menjadi pertanyaan juga bagi tim percepatan reformasi Polri. Teman-teman tentu masih ingat bahwa tim ini mengundang begitu banyak elemen masyarakat sipil, mengundang begitu banyak organisasi, masyarakat, ya, untuk memberikan catatan, untuk memberikan masukan. Pertanyaannya adalah apakah kebutuhan masyarakat, apakah masukan masyarakat, tuntutan masyarakat dicatat dengan baik, ya, dan nantinya akan disampaikan oleh tim ini yang isinya, ya, kami skeptis. Tadi Mbak Nani sudah mengingatkan bahwa isinya dominasi para jenderal kepolisian dan rentan sekali konflik kepentingan, ya. Nah, tetapi pertanyaan kami adalah adakah transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja mereka kepada publik sampai dengan hari ini? Tidak ada. Ya. Jadi kita tidak mendengar bukan hanya kemudian langkah Presiden akan seperti apa, tetapi juga akuntabilitas kerja-kerja tim tersebut yang tentu dibiayai oleh negara, dibiayai oleh publik dalam proses kerja-kerjanya dan juga meminta masukan publik dalam konteks menyusun agenda-agenda perbaikan yang harapannya itu betul-betul komprehensif dan menjawab masalah struktural kepolisian yang bukan hanya masalah oknum,
bukan masalah personal, bukan masalah individu, ini masalah sistem yang memang betul-betul harus dibongkar dan juga kemudian dibenahi. Tetapi pertanyaannya apakah kemudian menyentuh ke sana? Ya, saya kira ini yang kemudian mesti dijawab, dan kami mengingatkan jika problem-problem yang tadi kita ungkapkan, kasus-kasus yang kemudian disampaikan oleh teman-teman itu tidak kemudian kunjung dihentikan dengan reformasi kepolisian, yang terjadi ya seperti kasus-kasus itu akan terus bergulir, ya, masyarakat terus akan menjadi korban, para jurnalis akan menjadi korban kekerasan, dan aparat kepolisian justru kemudian akan menjadi aktor-aktor kekerasan, aktor-aktor pelanggaran HAM, yang mana itu jauh dari mandatnya sebagai pelindung hak asasi manusia sebagaimana cita-cita reformasi kepolisian kita. Kawan-kawan, miris sekali beberapa waktu terakhir ada berita di Jambi, ya, beberapa anggota kepolisian, ada 5 orang kurang lebih, melakukan perkosaan terhadap seorang perempuan muda begitu ya di sana. Dan yang menarik adalah, ya ini mengerikan, maksud saya yang kemudian memiris adalah impunitas itu juga dipertontonkan, ya. Ada 5 pelaku, 2 pelaku langsung, yang 3 turut serta tapi kemudian hanya dihukum etik. Nah ini sama seperti dengan kasus yang tadi sudah disinggung oleh Wana, di mana ada Firly Bahuri yang sampai hari ini melenggang bebas dan dibiarkan karena dia mantan jenderal polisi, ya. Kemudian bahkan yang jelas-jelas melindas Afan Kurniawan, membunuh nyawa tidak bersalah, yang mengakibatkan salah satu faktor kerusuhan di Agustus September juga melenggang bebas. Apakah itulah reformasi polisi yang kita cita-citakan? Jelas tidak, ya. Itu ketidakadilan, itu impunitas yang harus dibongkar dan diruntuhkan, ya. Apakah kemudian kasus Andri Yunus yang katanya penyidik utama tapi kemudian membiarkan kasus ini hanya berhenti di pelaku lapangan, padahal jelas-jelas fakta menunjukkan pelakunya lebih dari 10 orang, ya, dan sangat potensial pelakunya itu bukan hanya militer, tapi kemudian hanya diserahkan begitu saja. Dan ketidakadilan, ya itu yang akan kemudian muncul ke depan, dan itu kita tidak pernah harapkan. Dan saya kira ketika itu yang terjadi, ya kepercayaan publik kepada kepolisian akan tergerus, dan juga kepada pemerintah akan semakin menghilang, begitu ya. Ini yang mestinya kemudian menjadi koreksi. Oleh karena itu kami, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, hari ini menyampaikan beberapa desakan kepada Presiden Republik Indonesia, ya, kepada DPR RI sebagai perwakilan rakyat, begitu ya, dan juga kepada tim percepatan reformasi kepolisian dan seluruh pihak-pihak terkait, ya, yang akan kami sampaikan nanti mungkin secara bergantian. Pertama, kami mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memprioritaskan agenda reformasi Polri. Reformasi Polri adalah agenda mendesak yang mesti diprioritaskan oleh Presiden untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti praktek kriminalisasi, rekayasa kasus, brutalitas aparat, abuse of power, bisnis polisi, rangkap jabatan, serta praktek politik praktis yang berdampak serius bagi kemunduran demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Urgensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai potensi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian, apalagi pasca Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan. Selanjutnya, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan terkait dengan tuntutan untuk mereformasi kepolisian. Pengabaian suara rakyat, suara masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan bagi pemerintah dan juga institusi kepolisian. Mendesak Komisi Percepatan Reformasi Polisi untuk menyampaikan secara terbuka hasil kerja dan rekomendasi kepada publik. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas KPRP yang telah mengundang berbagai elemen publik. Publik memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa sejumlah masukan yang disampaikan telah didengar dan dipertimbangkan sebagai bagian dari proses penyusunan rekomendasi. Keempat,
DPR RI untuk tidak diam saja dan segera jalankan fungsi check dan balances, pengawasan terhadap fungsi pemerintahan yang menyimpang mandat rakyat terkait akuntabilitas dan absennya tindak lanjut agenda reformasi kepolisian. Dan yang terakhir, mengajak publik dan pers untuk terus mengawal dan mendesak agenda reformasi kepolisian untuk menjaga tegaknya kedaulatan rakyat, negara hukum, dan hak asasi manusia. Terima kasih. Jakarta, 27 April 2026. Hormat kami, Koalisi Reformasi Polri.